Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Priscilla Nikola dan juru kamera Dimas Hernawan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Priscilla, ada informasi menarik apa dari Kompas TV Biro Banjarmasin untuk Kompas siang hari ini? Selamat siang Imron dan juga saudara, ada dua informasi menarik dalam Cerita Nusantara dari Biro Banjarmasin siang ini. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Siswa dan guru SMK di Banjarmasin mengubah limbah plastik yang selama ini jadi masalah di perkotaan menjadi barang bernilai, menjadi paving block. Langkah ini diharapkan bisa jadi solusi mengurangi timbunan sampah plastik di perkotaan. Di sebuah bengkel di SMK Negeri 5 Banjarmasin, guru dan siswa berkolaborasi merakit mesin yang mampu mengolah sampah plastik jadi paving block. Meskipun siswa yang terlibat saat ini tengah menjalani magang, proyek pembuatan mesin ini membuktikan kreativitas. Proses perakitan membutuhkan 5 hari 4 malam, menggunakan peralatan bekas yang ada di sekolah. Mesin dinamakan ekstruder plastik ini memanaskan limbah plastik pada suhu 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Setelah meleleh, plastik diubah jadi pasta yang kemudian dicetak dan dipres manual jadi paving block. Berbagai jenis plastik mulai dari botol bekas, styrofoam, hingga sampah makanan berbungkus plastik bisa diolah dengan mesin ini. Saat ini, paving block hasil olahan tersebut dimanfaatkan menata lingkungan sekolah. Untuk cara kerjanya mesin extruder ini kita pakai yang namanya elemen pemanas. Satu elemen pemanas itu dayanya 1500 watt. Jadi kita memakai 5 elemen pemanas, totalnya 7500 watt. Jadi kita nggak konvensional lagi yang pakai tungku arang, yang pakai kompor gas, nggak gitu, tinggal colok listrik aja. Soalnya kita bikin mesin ini udah skala PPA. Mesin dengan kapasitas listrik 7.500 watt ini baru saja diikut sertakan dalam kompetisi inovasi daerah tingkat kota Banjarmasin. Melalui lomba tersebut, para siswa dan guru berharap inovasi ini diadopsi lebih luas untuk tangani masalah sampah plastik. Karena kapasitas kita sampah membludak di wilayah kota Banjarmasin, kita bikin alat supaya sampah itu menghasilkan yang lebih baik, misalkan yaitu paving block semacam-macamnya, itu kayak ada beberapa kursi, nanti ada asbak rokok dan lain-lain. Jadi kami itu membuat karena ide-ide dan konsultasi kami antara siswa-siswa sebelum berangkat magang. Inovasi sederhana ini membuktikan bahwa solusi lingkungan tidak selalu perlu modal yang besar. Dengan kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian, sampah plastik pun dapat disulap menjadi berguna. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Bayun Maulud, sebuah tradisi turun-temurun khas suku Banjar, kembali diselenggarakan di kota Banjarbaru. Tradisi ini tetap dilestarikan warga untuk mencukuri keberkahan di bulan kelahiran Nabi Muhammad. Diiringi lantunan salawat Nabi, peserta mulai mengayunkan diri atau anak-anak di atas ayunan dari kain. Tradisi ini telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dan terus dilestarikan setiap tahunnya, bertepatan dengan bulan Maulid. Acara ini menarik partisipasi dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di Museum Lambung Mangkurat, peserta termuda adalah Alena yang baru berusia 1 bulan 23 hari. Sang ibu berharap anaknya bisa meneladani sifat-sifat luhur Rasulullah. Siapa nama adiknya, Bu? Alena. Pengen menyamarakan aja. Oh, memang budayanya kan? Iya, budayanya. Asal kan. Oh, ini anak pian yang nomor berapa, Bu? Nomor 2. Kakaknya dulu ikut juga 2013. Oh, jadi memang apa, Bu, yang diharapkan dengan ikut Bayun Maulid? Semoga menjadi anak yang soleha kan. Sementara peserta tertua berusia 63 tahun, Hamaliyah. Ia ingin merasakan langsung prosesi Ba'ayun, serta berharap dapat berkah di bulan kelahiran Nabi. Ya senang aja,
karena melihat kebanyakan orang yang berminat kan. Nah, makanya kita juga sebagai orang tua mau ikut-ikutan juga. Mengambil berkah gitu. Berkahnya di tahun 2025 ini. Kegiatan tahunan ini merupakan bentuk pelestarian budaya khas Kalimantan Selatan yang difasilitasi Museum Lambung Mangkurat secara gratis. Budaya ini diharapkan semakin dikenal luas dan dipromosikan keluar daerah. Karena mana ini memang harus dilestarikan karena ini budaya kita, budaya Kalimantan Selatan yang harus ditingkatkan dan kita promosikan kepada daerah-daerah dan khususnya masyarakat kita, khususnya milenial sekarang banyak yang haus dengan musnah dengan adanya budaya dan sejarah kita yang ada di Kalimantan Selatan. Tahun ini, sedikitnya 165 warga meramaikan peringatan Maulid Nabi dan beayun Maulud di halaman museum. Kehadiran publik ini menunjukkan tingginya antusias dalam menjaga kelangsungan tradisi lokal. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian dua informasi untuk cerita Nusantara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Imron. Baik, itu tadi informasi menarik dari Biro Kompas TV Banjarmasin yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Priscila Nikola dan juru kamera Dimas Hernawan. Terima kasih rekan-rekan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. Kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.